Selesai. Baik, pertama saya bahas tugas besar dulu ya, yang belum saya bahas. Oke, jadi di apa namanya input data yang akan dimasukkan ke software SDMS ini itu ada itunya ya, targetnya. Saya yang ini dulu aja deh, Excel-nya ya.
Aduh, mohon maaf ya, ini kayaknya saya bermasalah ya. Kayaknya kita materi dulu aja ya. Minta tolong ada yang nge-share materi simple kriging yang ada di apa namanya? Di e-learning. Ya, Latif. Minta tolong ya di-share. Baik Bu, sebentar saya buka dulu. Ya, baik. Kita materi dulu aja ya. Soalnya waktunya jalan terus ya. Kalau ini saya nggak beres-beres. Jadi materi kita kali ini tentang simple kriging ya. Oke, next. Nah, ini review dari materi sebelumnya. Perbedaan antara simple kriging, ordinary kriging, dan kriging with trends. Kriging with trends ini di beberapa literatur namanya itu universal kriging gitu. Untuk perbedaannya, kalau simple kriging itu dia mempertimbangkan mean gitu ya, yang telah diketahui dan ini konstan gitu ya pada area studi kita gitu. Jadi nilai mean U itu sama dengan M gitu. Sementara kalau ordinary kriging ini kita menghitung fluktuasi lokal dari mean dengan batasan domain stasioner dari mean pada lokasi terdekat dari lokal sampel kita gitu. Di sini kita misalkan itu lambangnya WU gitu. Jadi nilai MU aksen ini konstan tapi tidak diketahui gitu. Jadi artinya nanti kita menambahkan nanti nilai min-nya gitu. Lalu ada kriging with trend. Nah, karena ada kata-kata trend, berarti di sini ada komponen trend ya yang dimodelkan sebagai fungsi kombinasi linearnya gitu. Yang mana fungsi kombinasi linear itu sama dengan FK dari U gitu. Nah, untuk mengetahui nilai min-nya itu sama dengan sigma dari alfa K U aksen FK U aksen dengan alfa K U aksen gitu. Di mana di sini alfa K itu konstan tapi tidak diketahui. Oke, next. Nah, ini rumus dari simple kriging. Z bintang SK itu yang akan kita estimasi nilainya gitu ya. Di sini rumusnya sama dengan sigma dari alfa sama dengan 1 sampai n keberapa dari data kita gitu.
dikali dengan lambda A SK dikali ZU alfa tambah 1 kurang sigma dari alfa sama dengan 1 menuju NU lambda alfa dari simbol Kriging dikali M. Nah, di sini ada lambda. Lambda itu bisa lihat di bawah ya. Sama dengan 1 dikurang sigma lambda sama dengan 1 NU lambda alfa simbol Kriging gitu ya, gitu. Lalu di sini karena kriteria dari Kriging itu kan disebut dengan unbiased ya, gitu ya. Blue kemarin ya kita jelas. Nah, unbiased itu artinya nilai mean error-nya itu sama dengan 0 gitu ya, gitu. Lalu ini rumus akhir dari Z ya yang akan kita estimasi sama dengan sigma dari alfa sama dengan 1 menuju N lambda SK dikali ZU alfa tambah nilai lambda M SK itu. Oke, next. Nah, di sini kita juga bisa menghitung fungsi covariance dan error variance. Tujuannya itu untuk kita memvalidasi hasil perhitungan simbol Kriging kita itu sudah valid atau belum gitu ya. Makanya di sini kita juga menghitung nilai error variance-nya gitu. Nah, untuk menghitung error variance itu sebelumnya kita harus ketahui dulu fungsi covariance-nya gitu ya. Fungsi covariance-nya bisa Anda lihat ya di sini rumusnya. Sigma dari beta sama dengan 1 menuju N ke U, lambda beta dari U CR itu covariance-nya, U alfa dikurang U beta sama dengan CR U alfa dikurang U gitu. Sehingga untuk menghitung error variance sama dengan CR 0 dikurang sigma alfa sama dengan 1 menuju NU lambda A SK U CR U alfa kurang U. Oke, next. Nah, saya yakin Anda mungkin dari rumus-rumus yang tadi itu kurang ini ya. Nah, tapi kalau sudah dibuat ke matriks itu agak lebih paham gitu ya. Jadi intinya di dalam simbol Kriging itu kita membuat dalam bentuk matriks ya. Kenapa? Karena itu akan terdiri dari itu ya, ada beberapa data gitu ya, gitu kan dia dari N sama dengan 1 menuju ke berapanya gitu ya, menuju ke berapa jumlah data kita gitu. Nah, dalam matriks itu rumusannya ini ya, C matriks dikali dengan bobot sama dengan D matriks ya gitu. Nah, untuk C matriks ini itu dari C11, C12, C13, C1KN sampai CKNN itu menunjukkan variogram ya gitu. Jadi tergantung model variogram yang ini sih ya, yang diketahui gitu ya, atau mungkin kalau di Anda ngolah data yang ada coba-cobakan variogramnya jenisnya apa gitu ya. Karena di sini model variogram bermacam-macam gitu ya, gitu. Nah, di model variogram itu nanti kan ada itu ya persamaannya gitu ya. Nah, persamaan itulah nanti yang dimasukkan ke sini gitu ya, gitu. Lalu di sini ada bobot lambda 1, lambda 2 sampai ke lambda n. Nah, itu yang akan kita cari gitu ya, gitu. Lalu D matriks itu nanti dikali dengan titik bobot dengan jarak ya gitu ya. Di sini mengalihkan antara jarak dengan variogramnya gitu ya, gitu. Nah, yang akan kita cari di sini bobot ya, bobot lambda 1, lambda 2 sampai lambda n gitu ya. Berarti untuk mencari bobot ini C matriksnya kita inverse gitu ya. Jadi C inverse dari matriks ini dikali dengan D matriks gitu. Seperti itu. Lalu ya, next. Nah, ini contoh ya, biar ini ya Anda lebih paham tadi yang rumus yang tadi itu. Yang pertama ini datanya cuman itu ya, cuma 2 gitu ya. Nah, di sini Anda diminta untuk memperkirakan gitu ya.
nilai di pada U0 ini gitu ya, gitu. Yang mana di sini diketahui nilai X U1-nya sama dengan 10, lalu X U2-nya sama dengan 20. Nah, di sini ada min ya, seperti saya bilang min-nya itu sudah diketahui pada simple kriging ya. Nilai min-nya itu 18 gitu. Nah, di sini nilai variogramnya itu di sini diketahui di soal ya, variogramnya itu isotropik ya, dengan rumus yang ini. Gamma L sama dengan 100, 1 kurang eksponensial min 3L per 100 gitu ya. Nah, kalau Anda melihat rumus variogram seperti ini, Anda bisa tahu ini kira-kira variogram apa nih? Spherical, eksponensial, Gaussian, atau power. Ini sudah kelihatan ya, ini eksponensial kan ada itunya XP gitu ya, gitu. Kemudian di sini kita estimasikan nilai oh ya, untuk yang kedua itu soalnya bedanya itu ya, beda variogramnya, persamaannya gitu ya. Tapi yang di ini ya, di pertemuan ini kita akan bahas yang variogram yang pertama dulu aja gitu ya. Untuk yang variogram kedua itu bisa Anda kerjakan di rumah gitu ya, gitu. Di sini kita selain dihitung mengestimasi gitu ya lokal pada U0 juga menghitung error variance-nya gitu ya. Nah, coba next. Nah, ini variogram kita gamma L sama dengan 100, 1 kurang eksponensial min 3L per 100 di situ. Nah, di sini kita ada 2 data ya, berarti N kita itu sama dengan 2 gitu. Nah, sehingga matriks kita 2 C-nya itu ya, yang matriksnya C-nya itu ada 2 kali 2 ya, yang matriks bobot ya, lambda 1 dan lambda 2, dan yang matriks D gitu ya, itu ada baris kali kolom, barisnya 2, kolomnya 1 gitu ya, gitu. Nah, kemudian ini itunya ya, bentuk matriksnya CU1, C12, C21, C22 ya, disesuaikan dengan ini. 1 berarti baris ke 1, kolom 1 ya. 12 berarti baris ke 1, kolom kedua gitu ya. 22 berarti baris 2, kolom 2 gitu ya. Baris 2, kolom 1 ya, yang 1. Terus kalau yang 2 CU22 berarti baris 2, kolom 2 gitu. Nah, di sini bisa kita hubungkan di antara covariance dan variogram. Nah, untuk merumuskannya itu ya, menghubungkannya itu ada persamaan ya. CL sama dengan C0 dikurang gamma L gitu. Nah, nilai gamma 1 gamma 2 yang akan kita cari ya. Berarti di sini kita bisa menghitung dulu U1 gitu ya. Nah, nilai U1 itu nilainya ya setiap angka yang dia baris baris kolomnya sama gitu ya, baik itu 11 atau 22 itu sama, nilainya sama dengan C0 ya. Nah, nilai C0 kita itu kita lihat nih di matriks ya. Kan di variogram. Kan variogram kita gamma L 100 ya. 100 itu menunjukkan nilai C0 ya. Berarti C0 kita 100 gitu. Karena di sini jarak antara U1 dan U2 dan U2 sama dengan U2 0, maka C0-nya adalah sedari variogram. Nah, kenapa ininya 0 ya? Karena kan itu antara titik 1 dengan ke 1 ya 0 gitu ya. Tapi kalau 1 ke 0 tadi ada gitu ya 30 kalau nggak salah ya. Terus C0 ke 50 ke 2 itu ada juga tadi ya 50 gitu ya. Nah, pada titik yang sama itu nilainya itu kita melihat jarak ya pada posisi yang sama, artinya kan itu tidak ada pergerakan ya, makanya di sini 0 gitu. Kemudian kalau yang C1 CU1 udah ya, berarti itu nilainya sama dengan C21 ya. Jadi setiap angka yang 1, 2, 2, 1, misalkan kalau dia matriks kita ada 3 ya, 3 kali 3, berarti 1, 3 akan sama dengan 3, 1 gitu ya. Kalau matriks 3, 3 ada 2, 3 ya, C23 itu akan sama dengan C32 gitu.
Nah, berarti yang C12 sama dengan C21, nah itu kita kaitkan lagi dengan rumus covariance ya, dengan variogram. Berarti C0 dikurang gamma L gitu ya. C0 kita ya C0 ya. Nah, gamma L itu dari titiknya. Ini kan dari U1, U2 ya. Berarti gamma dari U1 ke U2. Nah, gamma dari U1 ke U2 itu Anda bisa lihat di sebelumnya. Coba lihat slide sebelumnya. Nah, ini itu ya. Jadi U1 ke U0 jaraknya 30. U0 ke U2 jaraknya 50. Berarti dari U1 sampai U2 jaraknya 80 ya, 30 sampai 50 ya, gitu. Oke, ini udah inget ya soalnya. Next. Nah, berarti yang gamma 80 itu balik ke soal variogram kita ya. 100 kan C0 kita 100 ya. Ada di sini ya yang saya lingkari kuning gitu ya. 100 dikurang variogram kita, 100 kurang eksponensial min 3L, L kita itu tadi 80 ya, karena ini dari 1, 2 gitu, per 100 ya, diketahui di soal. Nah, ini setelah dicari jawabannya sekitar 9,07 gitu. Lalu ini C12 kita udah dapat ya, berarti kita bisa mengisi nih yang bagian 1, 2, dan 21 ya, gitu. Nah, yang belum kita dapatkan di sini yang C10 dengan U0 dan CU2 dengan U0 ya, gitu. Nah, yang pertama kita cari dulu yang CU1 U0 ya. Nah, CU1 U0 berarti artinya itu C0 dikurang gamma U1, U0 ya. C0 kita di sini 100 ya. Kemudian variogramnya yang ini 100 1 kurang eksponensial min 3 dari L. Nah, min 3L itu jarak kita antara U1 U0 tadi 30 ya. Min 3 kali 30 100. Nah, itu hasilnya itu setelah dihitung ya jawabannya sekitar 40,66 gitu. Lalu untuk CU2 dan U0 berarti itu C0 dikurang gamma U2 kurang U0 ya. C0 kita di sini 100 dikurang dengan variogram kita gitu ya. Nah, ini untuk yang U2 dan U0 itu tadi diketahui di soal ya, itu 50 ya gitu. Jadi min 3 kali 50 per 100 gitu. Nanti jawabannya sekitar 22,31. Nah, di sini kan kita udah dapat semua ya variogramnya. Berarti kita bisa nih ngisi C matriks lambda 1 lambda 2 dan matriks yang di D-nya itu gitu. Nah, CU1 ini 100 ya, U12 di sini sama dengan U21 ya, 9,07, lalu yang C22 itu 100 ya. Lambda 1, lambda 2 itu yang akan kita ketahui, yang akan kita cari gitu. Kemudian yang CU1 U0 itu 40,66 ya. Terus yang C20-nya itu 22,31. Nah, setelah itu kita bisa dapat lambda 1 dan lambda 2 gitu ya. Anda tinggal menginverskannya ya. Ini karena matriksnya 2 itu lebih gampang gitu ya. Itu bisa dicari manual gitu. Nah, ini yang matriks C-nya diinverskan ya. C inverse dikali dengan yang D-nya gitu. Lalu setelah setelah dihitung ya, dapat nilai lambda 1-nya sekitar 0,389 dan lambda 2-nya sekitar 0,188. Oke, next. Nah, itu yang nilai bobot kita ya. Nilai bobot kita itu udah dapat ya, lambda 1, lambda 2. Sekarang kita cari estimasi kita. Nah, untuk mencari estimasi itu tadi kan rumusnya ada lambda nolnya dulu ya, baru nanti ditambahin dengan yang ada bobotnya gitu ya. Tadi ada rumusnya tadi gitu ya. Nih ya, rumus X U0-nya sama dengan X0 tambah sigma I sama dari 1 menuju 2 ya, karena data kita cuma 2. Lambda 1 X U I gitu ya, gitu. Nah, di sini kita belum menghitung lambda 0. Nah, makanya sebelumnya itu kita cari dulu lambda 0 ya. Rumus lambda 0 itu sama dengan M 1 dikurang sigma
I sama dengan 1 menuju N dari lambda I, gitu ya. Nilai M kita itu diketahui di soal ya. Tadi ada di soal ya, kan saya bilang juga ya, coba ya lihat soalnya. Boleh lihat yang sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, ini ya. Ini ada nilai M 18 gitu ya, gitu. Nah, itu dipindahkan nanti dimasukkan ke rumus yang tadi gitu. Soalnya kalau simple kriging itu M-nya sudah diketahui ya. Nanti bedanya nanti dengan ordinary kriging ke depan gitu ya. Yang kita bahas. Oke, balik lagi ke ininya, ke rumusnya tadi. Nih ya, berarti 18, 1 dikurang, nah ini bobot ya. Bobot itu tadi udah kita hitung. Lambda 1-nya 0,389, lambda 2-nya 0,188 ya. Berarti 18, 1 dikurang lambda dalam kurung ya, lambda 1 tambah lambda 2 ya. Karena di sini di depannya ada negatif, berarti positif kali negatif jadi negatif ya. Berarti 1 kurang 0,389 dikurang 0,188 ya. Jawabannya nanti sekitar 7,614 gitu. Nah, lambda 0 kita udah dapet ya. Berarti udah ya, masukin ke rumus ya. Lambda 0 7,614 tambah lambda I X UI gitu ya. Lambda I kita yang lambda 1 itu 0,389. XU1 itu diketahui di soal ya. Tadi jawabannya 10 ya gitu. Lalu ditambah lambda 2 kita 0,18 dikali dengan XU2 ya, itu diketahui di soal 20 ya. Nanti dihitung jawabannya sekitar 15,264 ya. Nah, 15,264 inilah yang ditanya soal ya. Kan ditanya soal itu berapa nilai estimasi nilai X bar U0 atau tadi kalau di rumus yang sebelumnya bisa juga ya Z gitu ya gitu. Ya, jadi nilai yang diestimasi di sini ya jawabannya sekitar 15,264 gitu. Nah, itu yang jawaban 1 sudah ya. Pertanyaan yang kedua itu menghitung error varian. Nah, untuk menghitung error varian rumusnya ini ya. Tau E kuadrat ya sama dengan C U0 dikurang dengan sigma dari I sama dengan 1 menuju 2 lambda I C UI U0 gitu. C U0 itu udah ya, udah kita cari sebelumnya ya. Jawabannya tadi 100 ya, gitu. Lalu dikurang lambda I lambda 1 kita itu 0,389. Lalu C U10. Nah, C U10 tadi juga kita udah udah kita hitung juga gitu ya, sampai kita buat matriks tadi ya. Itu 40,66 gitu. Lalu dikurang nilai lambda 2 kita 0,18 dikali dengan C U2 U0 ya. Itu dikali 22,31 ya. Lalu ini dihitung jawabannya sekitar 79,99 gitu. Nah, inilah jawabannya ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Ya. Coba balik ke ini. Yang 10-20 yang mana? XU0. XU0 kan yang kita ini. Yang akan kita cari. 10-20 itu di soal. Coba lihat lagi soalnya. Nih ya. XU1 10, XU2 20 ya. Nih ada di soal ya. Yang paling atas. Ada pertanyaan lain? Bentar ini.
Kayaknya ini saya udah ini ya, mungkin saya aja yang share screen-nya. Ini berarti saya screen aja ya, Bu? Soalnya yang duanya pakai Excel ya, atau boleh nampilin Excel gitu. Atau kamu tapi nampilinnya yang Excel, yang soal yang keduanya. Gimana, Bu? Yang soal keduanya itu harus nampilin Excel gitu ya. Jadi diliatin juga yang bagian Excelnya. Yang ini kan ada itunya, saya kasih itu contoh Excelnya. Yang ini di e-learning ada saya kasih itu. Nah ini contoh perhitungannya. Nah, ini ya. Ini soal ya, ada 7 sumur. Ini Anda bisa lihat ya, koordinat X, Y. Lalu di sini yang kita ingin estimasi pada koordinat 64 dan 138 ya. Lalu di sini ada value-nya ya, Anda bisa lihat gitu. Yang kita ingin ketahui nilai value tersebut ya pada koordinat 64 dan 138 gitu. Terus yang pada kolom F, ini bisa nggak ininya? Di klik pada F. Pada F1, F21 ya. F2 ya, salah saya. F2. Nah, itu ya. Nah, untuk mencari jarak ke X, itu seperti rumus pulangan garis ya. Akar dari X, boleh terbalik ya, soalnya nanti akan dikuadratkan juga ya. 61 akar dari X kurang yang akan kita cari ya. Di sini X10 ya, 61 kurang 64 kuadrat gitu. Ditambah Y, misalkan di sini 1 ya, yang akan kita cari ya, dikurang Y yang akan kita cari di sini 138 gitu ya. Berarti 139 kurang 138 dikuadratkan gitu. Gitu ya. Lalu untuk mencari jarak pada yang well kedua, itu artinya pada ini well akar dari X pada well 2 dikurang dengan yang akan kita cari di sini 64 ya, lalu dikuadratkan, lalu ditambah Y kurang Y kuadrat ya, Y yang di 2 dikurang Y 3 kuadrat gitu. Seterusnya seperti itu ya, pokoknya ini kita mencari seperti kita mencari persamaan garis gitu ya, gitu. Nah, lalu pada kolom yang well, yang ini matriks yang paling atas ya, yang ya itu. Nah, coba klik. Nah, itu variogramnya gitu ya. Tadi itu ada yang C, kalau di manual itu kan hanya 2 ya, berarti cuma sampai 2 kali 2 gitu ya. Nah, di sini ada 7 berarti sampai C77 ya. Berarti C11 lalu C sampingnya 12 gitu ya, baris kolom gitu ya.
berikutnya sampai situ ya. Nah, untuk mencari ininya, sebelum kita mencari C matrix yang sudah ada padogramnya, kita cari dulu yang ini, yang ada di kali jaraknya ini, yang well per sumber ini dengan ininya gitu ya, antar titiknya ini. Coba misalkan di sini apa misalkan? Coba yang yang 21 nih lah, yang 2 AA. Yang 2,224 ya. Dah, coba diklik situ. Nah, untuk C22 berarti itu kita menghubungkan ya matriks pada C di sini kan ya 22 ya. Baris kolom ya. Berarti ini baris kedua di kolom ke-1 gitu ya, gitu. Nah, di sini ininya berarti yang ini ya. C baris 1 ya, 61 dikurang 63 di kuadrat, lalu 139 kurang 140 ya, gitu. Karena dia di sini pada baris 2 kolom 1 gitu ya. Sekarang coba yang sampingnya. Diklik yang sampingnya. Nah, misalkan ini ya. Nah, yang ini pada titik yang sama, seperti yang tadi saya contohin ya, C0 ya, pada yang sama, C11, C22, pokoknya yang sama ya, berarti C33, C44, C55 gitu ya, sampai di sini C7, itu nilainya 0. Nilai C0-nya 0 ya, ya udah, itunya 0 semua gitu ya. Nah, yang lainnya itu kita isi ya, gitu. Tadi udah yang C itu ya, C baris kedua kolom ke-1 gitu ya. Nah, sekarang yang ini, yang sampingnya lagi. Nah, sampingnya ini itu kan ada di baris kedua kolom ketiga gitu ya. Berarti nanti pada well kedua dan well ketiga yang akan kita lihat ya, gitu. Di sini well 3 kita 64 ya, dikurang 63 kuadrat ditambah 129 kurang 140 kuadrat gitu ya. Begitu ya. Pokoknya ini sebenarnya sama dengan mencari jarak ke X ya. Cuman di sini kalau jarak ke X berarti itu jarak ke titik yang akan kita cari ya. Tapi kalau yang di ini matriks yang di bagian atas ini kita menghitungnya itu per jarak di setiap antar titik well-nya gitu ya, gitu. Berarti kalau yang C baris 2 kolom ketiga itu berarti kita lihat pada well kedua dan well ketiga gitu ya. Kalau yang 42 gitu ya, berarti itu pada well keempat dan well kedua gitu ya. Begitu seterusnya ya gitu. Pokoknya rumusnya yang di atas ini nanti sama dengan distance to X gitu. Oke, berikutnya yang C matrix yang warna biru. Coba diklik. Nah, untuk yang warna biru ini baru kita masukkan ininya, variogramnya ya. Kalau di sini variogramnya itu 10 eksponensial ya, dari matriks yang sudah kita kalikan ya, sudah ada jaraknya itu ya, jarak antar well-nya itu yang di bagian atas gitu ya, dikali dengan min 0,3 gitu ya, itu rumus variogram kita ya. Jadi variogram kita itu berarti 10 eksponensial well min 3L gitu ya, min 0,3L gitu ya misalkan. Itu ya, ini tinggal dimasukin aja. Sampingnya juga boleh diklik. Sama semua ya. Nah, ini nanti karena variogram kita sama ya, jadi nanti Anda bisa drag aja ya sampai ke bawah gitu. Oke, berikutnya yang inverse C matrix. Mungkin D matrix dulu lah ya. Nah, D matrix ini sama dengan mencari C matrix ya, cuma bedanya ininya. Kalau yang C matrix kita kalikan dengan yang well itu ya, C77 ini ya gitu ya, well yang di atas ini yang sudah kita kurangkan dengan antar titik well-nya gitu. Nah, kalau yang D matrix ini itu kita
mengalikannya dengan yang distance to X ya, gitu ya, gitu. Jadi yang di sini gitu ya, kita masukkan ya, bedanya di eksponensial yang di sini aja. Yang ini kita pakai distance to X, kalau yang di sini pakai nilai C ya, yang antar titik well gitu. Oke, C dan D beres ya. Sekarang inverse C matrix ya. Kenapa kita harus mencari inverse C matrix? Tadi itu ya, ingat tadi apa namanya, untuk mencari bobot ya. Untuk mencari bobot itu kita harus C inverse dikali D gitu ya. Nah, makanya di sini C matriksnya kita inversekan gitu. Nah, untuk mencari C inverse di sini mungkin agak lebih ke atas ya, biar kelihatan ini datanya yang mana. Nah, untuk mencari C inverse itu kalau di Excel formulanya indeks ya, sama dengan indeks dikali M inverse gitu ya, M inverse. Lalu Anda drag ya dari semua ini, dari semua C matrix ini gitu ya, sampai semuanya, lalu dikali 1,1. Nah, 1,1 artinya itu baris 1, kolom 1 ya. Karena di sini yang kita cari pada yang titik ini ya, 1,1 gitu. Sekarang coba yang di sampingnya. Nah, kalau di sini itu kan baris di sini kolom kedua ya, baris ke-1 gitu ya. Gitu. Berarti di sini ini berarti duanya ini kolom ya, 1 ini baris ya. Berarti indeks M inverse. Nah, kita drag semua yang dari kolom warna biru ini dikurung ya, titik koma 2 1 itu kita gitu ya. Kolom dan baris gitu. Lalu yang ketiga coba yang sampingnya. Nah, sampingnya itu berarti pada kolom ketiga dan 1 ya, gitu ya. Nah, ini berarti yang di sini ya, yang kita drag semua, lalu kita tambahin 31 ya. Begitu seterusnya ya. Atau coba deh yang bawah deh, bawahnya itu. Coba ke bawah, di bawah, ya. Nah, coba ke sini ya. Nah, ini berarti di kolom ketiga, baris kedua ya, gitu ya. Berarti ini kolomnya dulu, baru barisnya. Gitu. Oke. Oke, coba sekarang yang C inverse dikali D. C inverse kali D itu adalah mencari bobot ya. Jadi mencari bobot itu C inverse kali D ya. Nah, untuk mencari C inverse kali D ini karena ininya nggak sama ya. Apa namanya? Kalau yang C matriksnya kan ini matriksnya 7x7 ya. Terus kalau yang apa namanya? D matriksnya itu 1x7 gitu ya. Nah, berarti nanti formulanya harus ada indeks ya. Indeks M mol, kemudian Anda drag yang ini yang warna kuning gitu ya. Terus dikali Anda drag juga yang warna ungu di sini ya. Koma 11. 11 itu baris ke-1, kolom ke-1 gitu. Lalu bawahnya. Nah, bawahnya itu berarti indeks M mol, Anda drag yang warna kuning semua, lalu titik koma, warna ungu, koma, 21. 21 itu baris, koma, kolom. Gitu ya. Nah, seterusnya. Gitu ya. Lalu untuk bobot kali sampel, value, coba diklik lagi. Nah, bobot kita kan udah dapat nih. Itu ya, nih. Gitu ya. Value kita yang diketahui di soal. Ya. Nih ya, gitu. Berarti tinggal dikali aja. Gitu ya. Nah, sekarang coba diklik yang 430 ini, yang sum of length and sample value. Nah, sum of length kali sample value tinggal Anda sumkan saja ya, yang weight bobot dikali sample value kita, gitu ya. Tinggal dijumlahkan saja, gitu. Lalu next untuk mencari yang akan apa namanya estimasi, sebelum mencari yang akan kita estimasi harus kita cari dulu 1 kurang sum of weight dikali mean gitu ya. 1 dikurang sum yang di sini gitu ya. Sum of weight kita tuh yang ini, yang di atas gitu. Ini jumlahkan yang bobot gitu ya, yang kolom ke I, C inverse kali D ya, yang bobot kita.
dikali dengan min ya. Nilai min kita itu yang ini ya. Di sini 200. Nah, coba diklik yang minnya dulu deh. Min itu kan rata-rata ya. Nah, ini dirata-ratakan saja. Value kita rata-ratain ya, gitu. Jadi di sini nilai value kita rata-ratain gitu ya. Udah, nanti dapat nih 176,490. Gitu. Nah, kemudian bawahnya yang estimasi, coba diklik yang estimasi. Nah, untuk mencari estimasi di sini itu ada rumusnya ya, jumlah dari KA kita gitu ya. Yang ini ada drag semua ya, dari K28 sampai K38 semua bobot dikali sampel, ditambah 1 dikurang sum gitu ya. 1 kurang sum ini, yang ini 176,49 itu juga boleh ya, Anda langsung aja ya, karena kan udah ada cari. Dikali D26 itu bobot gitu ya. Jadi kalau nggak ada di sini ya, Anda bisa juga nih 430 gitu ya, 430,838 ditambah yang 176,49 dikali yang ini 603 ya, nilai min kita. Gitu. Begitu ya. Nah, sekarang yang untuk uncertainty. Nah, untuk uncertainty coba diklik yang warna abu-abu kanan. Nah, untuk yang uncertainty itu kita cari dulu yang bagian abu-abu kanan ya, yang diklik itu. I28 yang ini, yang bobot dikali dengan nilai D kita ya. Jadi kalau tadi yang weight of sample itu yang lebih banyak yang C ya, kita pakai. Kalau yang ini lebih banyak yang D gitu ya. Jadi kita pakai di sininya yang D gitu. Nilai D matriks kita gitu ya. Lalu yang bawahnya juga berarti seperti itu juga ya. Cuman dikali cuman bedanya di sini baris kolomnya di well berikutnya. Oke, next. Sekarang yang estimasinya uncertainty-nya. Uncertainty-nya. Nah, untuk mencari uncertainty di sini 10 dikurang jumlah dari itu apa namanya yang kita hitung tadi gitu ya, yang dikali dengan D matriks tadi itu ya, dikurang dengan I35. I35 kita itu di sini yang ini, jumlah bobot ya. Jumlah bobot di sini kita cari ya, kita hitung nih bobot yang C inverse kali D. Udah, seperti itu. Izin bertanya Bu. Ya. Ini kan yang di I35 ini nggak ada value-nya Bu. Bentar ya. Kayaknya tuh saya salah ini ya. Ya udah, berarti kalau I35 nggak ada. Ya, berarti ini jawabannya karena 0 ya. Ini kayaknya saya ininya karena sebelumnya itu ada data ya. Ada datanya itu ya, berarti nggak pakai itu ya. Nggak pakai I35 ya. Karena kayaknya itu saya ngedit kalau datanya 8 ya, saya lupa ininya ya, gitu. Ini kayaknya I38-nya itu yang sudah saya itu kan jumlahkan ininya gitu. Bobotnya gitu. Saya pindahin ke bawah gitu. Jadi cuma 10 dikurang penjumlahannya aja. Penjumlahan dari 28 sampai 34 ya. Oke, seperti itu. Tapi intinya nanti itu Anda hanya mencari sampai estimasi ya. Gitu.
Ada pertanyaan lain? Ya. Kalau ditanya itu Anda cari gitu ya. Tadi rumusnya kayak yang tadi itu cuman nggak dikurang dengan yang 35 tadi itu ya. Oh iya, ini kayaknya saya salah ini ya. Karena yang I35 itu nanti di ordinary kriging ya. Soalnya kalau di ordinary kriging nanti ada tambahan satu lagi gitu ya. Ditambahin 1010-nya gitu ya. Ada kolomnya kalau data kita 7 jadi 8 gitunya gitu ya. Makanya nanti di sini ini gitu ya. Kayaknya di sini karena apa ya, gitunya jadi ngaruh ya. Gitu. Tapi sebenarnya itu nggak perlu ya. Nggak perlu di ini. Yang kalau di ordinary kriging gitu ya, yang 35 tadi itu namanya parameter Lagrange gitu ya. Gitu. Jadi dikurangkan dengan parameter Lagrange-nya. Tapi kalau di simple kriging itu nggak ada. Gitu. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, ini kuis lagi ya. Kuisnya 1 jam sampai jam 9.05 berarti ya. Soalnya saya bagikan ke itu ya, WA ya. Nah, itu tadi masih ada, saya lihat yang belum ada itu apa namanya, bikin ininya link spreadsheet-nya dibuat ya sekarang ya. Karena saya ngelihatnya dari situ ya, meriksanya dari situ. Nah, sudah ada di itu ya, di grup, kita akan download ya. Latif bisa ditutup ya. Izin bertanya Bu, ini ada value ini apa ya? Value yang mana? Value yang mana? Oh, itu enggak ya, itu nggak dilihat ya. Baik Bu. Diisi itunya apa, berarti bisa dimatiin ininya, slide share-nya. Ini saya cek ya, ininya yang belum, masih request. Nah, ini Anda nggak bisa nyontek ya, soalnya kalau nyontek nih saya ketahuan nih. Kan kalau di itu itu ya, apa namanya, ada jejaknya itu. Yang kalau lihat-lihat spreadsheet ya, itu di atasnya ada kelihatan.
Waktunya 1 jam ya, sampai 9.07. Setelah itu saya akan jelasin tugas besar ya. Karena laptop saya sekarang udah itu ya. Tadi kelamaan. Ini kayaknya ini saya udah